Pernah kebayang nggak sih, bos Anda datang nawarin bonus yang gede banget buat satu proyek penting? Logikanya kan makin besar imbalannya, makin semangat kita kerja, dan hasilnya pasti lebih bagus kan? Tapi gimana kalau logika sederhana itu ternyata, salah total? Gimana kalau insentif yang super besar itu justru jadi bumerang dan bikin kinerja kita malah anjlok? Nah, ini dia. Ini kan salah satu hal yang paling aneh sekaligus menarik soal perilaku kita sebagai manusia. Intuisi kita itu teriak, lebih banyak uang, lebih bagus hasilnya, gitu kan? Tapi sains dan psikologi justru nunjukin gambaran yang, jauh lebih rumit. Oke, menarik banget. Ternyata, keinginan yang terlalu menggebu-gebu untuk berhasil, atau yang bisa kita sebut hipermotivasi, itu bisa jadi musuh terbesar kita. Tepat di saat kita paling pengen menang. Oke, ini harus kita bedah. Hari ini kita akan gali lebih dalam sumber yang Anda bagikan, yaitu kutipan dari buku The Upside of Irrationality. Misi kita adalah membongkar hubungan yang sering kali mengejutkan ini antara motivasi, tekanan, dan kinerja. Kenapa bonus jutaan dolar justru bisa bikin seorang bankir ngambil keputusan yang lebih buruk, dan apa yang bisa kita pelajari dari situ buat kehidupan kita sehari-hari. Tepat, kita akan lihat mengapa terkadang kunci untuk mencapai performa puncak itu bukan dengan nambah tekanan, tapi justru sebaliknya, yaitu dengan belajar untuk sedikit tidak peduli. Kedengarannya aneh, tapi ada logika kuat di baliknya. Saya rasa semua orang pernah ngalamin ini deh di satu titik. Coba Anda ingat-ingat lagi. Pernah nggak merasa begitu tertekan buat sukses sampai-sampai semuanya jadi berantakan? Sumber kita kasih contoh klasik, ujian SAT. Oh iya. Banyak banget siswa yang nilainya pas latihan santai di rumah itu jauh lebih tinggi daripada pas hari H ujian yang sebenarnya. Tekanan buat dapat skor sempurna itu seolah-olah, mematikan sebagian fungsi otak. Atau contoh yang lebih umum lagi, ngomong di depan umum. Ada istilahnya glossofobia. Pas Anda latihan presentasi sendirian di depan cermin atau di ruangan kosong, semuanya lancar jaya. Anda hafal materinya luar kepala. Betul. Tapi begitu berdiri di depan puluhan pasang mata yang natap Anda, motivasi yang berlebihan buat tampil hebat itu malah nyiptain kecemasan. Tiba-tiba semua yang udah disiapin hilang entah kemana. Saya jadi ingat. Maksud saya, ini mengingatkan saya waktu pertama kali siaran langsung. Di ruang latihan, semuanya sempurna. Begitu lampu merah di kamera nyala, tiba-tiba saya lupa nama narasumber saya sendiri. Beneran, otak saya kayak macet. Persis seperti yang Anda bilang. Dan penulis buku ini juga punya cerita serupa. Ah ya, cerita soal laser pointer itu kan? Betul. Di awal karir akademisnya, dia harus presentasi di konferensi penting. Audiensnya, para profesor dan mentor yang sangat dia hormati. Dia pengen banget bikin mereka terkesan. Tapi saking gugupnya, tangannya gemeteran hebat. Setiap kali dia coba nunjuk sesuatu di slide pakai laser pointer, titik merah itu malah nari-nari liar di seluruh layar. Kata dia, itu lebih mirip pertunjukan cahaya di konser rock. Iya, dan itu bikin dia makin panik kan? Jelas. Nah, itu adalah manifestasi fisik dari apa yang kita sebut overmotivation. Keinginan buat berhasil begitu kuat, begitu mendominasi, sehingga otak kita ngeresponsnya sebagai ancaman. Ini micu respons lawan atau lari, fight or flight, yang ngebanjirin tubuh kita dengan adrenalin. Masuk akal. Adrenalin ini bagus kalau Anda dikejar beruang, tapi sangat buruk kalau Anda harus mikir jernih dan ngerjain tugas kognitif yang rumit. Secara neurologis, bagian otak kita yang buat fungsi eksekutif, prefrontal cortex, kerjanya jadi terganggu. Makanya kita jadi susah mikir logis, susah ingat, dan susah ngontrol gerakan motorik halus. Kayak megang laser pointer itu. Fenomena inilah yang dalam dunia olahraga dikenal sebagai choking. Jadi, choking itu bukan karena kurang motivasi, tapi justru kebanjiran motivasi sampai sistemnya korslet. Oke, ini masuk akal secara anekdot. Tapi gimana para ilmuwan sosial ngebuktiinnya secara objektif? Gimana cara mereka nguji ide bahwa terlalu banyak motivasi bisa jadi racun? Nah, disinilah peran eksperimen jadi penting banget. Sumber menggambarinya pakai analogi yang bagus. Eksperimen bagi ilmuwan sosial itu kayak mikroskop. Kita kan nggak bisa lihat bakteri pakai mata telanjang. Kita butuh mikroskop. Sama halnya, kita nggak bisa lihat kekuatan psikologis yang ngaruhin kita di kehidupan sehari-hari yang serba cepat. Eksperimen ngebantu kita buat memperlambat semuanya, mengisolasi satu variabel dan meriksanya seolah-olah adegan per adegan.
kayak di film slow motion. Menarik. Jadi, eksperimen apa yang berhasil membedah fenomena ini? Salah satu yang paling fundamental itu eksperimen klasik dari tahun 1908 oleh psikolog Robert Yerkes dan John Dodson. Mereka nggak pakai manusia, tapi tikus. Konsepnya sederhana, tikus ditempatin di labirin dan harus belajar nyari jalan keluar yang aman buat ngindarin sengatan listrik ringan. Variabel yang mereka mainin adalah kekuatan sengatan listrik itu, yang di sini fungsinya sebagai motivator. Intuisi saya sih bilang makin kuat sengatannya, makin cepat tikus itu belajar karena makin takut. Apa benar gitu? Nah, disitulah letak kejutannya. Waktu sengatan listriknya dibuat sangat lemah, tikus-tikus itu hampir nggak termotivasi. Mereka santai aja, ngendus-ngendus, nggak terlalu peduli buat belajar. Performanya buruk. Lalu mereka naikin kekuatan sengatannya. Sesuai intuisi Anda, performa tikus-tikus itu membaik. Mereka jadi lebih cepat belajar. Tapi, cuma sampai titik tertentu. Ada titik puncaknya. Tepat. Ketika sengatan listriknya dibuat sangat kuat, performa tikus-tikus itu justru anjlok drastis. Mereka jadi terlalu stres, panik, lari-larian nggak tentu arah, dan kemampuan mereka buat belajar dan ingat jalan keluar yang benar jadi sangat buruk. Mereka terlalu sibuk panik buat bisa mikir. Wow. Eksperimen ini melahirkan apa yang dikenal sebagai hukum Yerkes-Dodson, yang nunjukin adanya hubungan kurva U terbalik antara stres atau motivasi dan performa. Ada tingkat stres optimal di tengah-tengah. Terlalu sedikit, kita males. Terlalu banyak, kita lumpuh. Luar biasa. Gimana sengatan listrik bisa menciptakan kurva performa begitu? Ini jadi bikin saya mikir, apa otak kita sebagai manusia benar-benar beda? Apa bonus jutaan dolar itu pada dasarnya adalah sengatan listrik versi kita, yang kalau terlalu kuat justru bikin kita panik dan nggak bisa mikir jernih? Yang bagus banget, dan jawabannya pada dasarnya iya. Tapi sebelum ke manusia, ada satu lagi eksperimen menarik dari tahun 1969 yang pakai kecoa. Kecoa? Hah, kenapa kecoa? Karena peneliti pengen lihat efek dari tekanan sosial. Mereka pengen bandingin kecepatan kecoa dalam nyelesain tugas pas sendirian versus pas ada penonton, yaitu kecoa lain yang ditaruh di kotak transparan di pinggir arena. Dan di sini, mereka nemuin variabel kunci lain, kompleksitas tugas. Tunggu dulu, jadi kehadiran penonton bisa ngebantu sekaligus ngerusak performa, tergantung tugasnya. Itu kedengeran kontradiktif banget. Gimana bisa satu pemicu yang sama, tekanan sosial, ngasilin dua efek yang berlawanan? Inilah bagian yang paling menarik. Untuk tugas yang gampang, yaitu cuma lari lurus dari satu titik ke titik lain, kecoa-kecoa itu lari lebih cepat pas ada penonton. Kehadiran kecoa lain seolah micu respons dominan mereka, yaitu lari, dan bikin mereka lebih semangat. Oke, performanya naik. Betul, tapi waktu tugasnya dibikin sulit, menavigasi labirin yang kompleks dengan beberapa belokan, hasilnya berbalik 180 derajat. Pas ada penonton, performa mereka justru jauh lebih buruk daripada pas mereka sendirian. Mereka lebih sering salah jalan dan butuh waktu lebih lama. Jadi, tekanan sosial itu kayak doping buat tugas simpel, tapi jadi racun buat tugas rumit. Manusia, tekanan bisa ngebantu buat tugas-tugas sederhana yang udah kita kuasai dan sifatnya mekanis atau fisik. Tapi buat tugas yang kompleks yang nuntut pemikiran, kreativitas, analisis, dan pembelajaran, jenis pekerjaan yang dominan di era modern, tekanan yang berlebihan bisa ngerusak kinerja secara signifikan. Oke, mari kita bawa ini ke dunia nyata yang taruhannya paling tinggi, dunia korporat dan finansial. Gimana dengan bonus jutaan dolar buat para bankir di Wall Street? Bukannya sistem itu dibangun di atas asumsi bahwa lebih banyak uang bakal ngasilin keputusan yang lebih cerdas? Ini pertanyaan yang pernah dilontarin dengan tajam banget sama politisi Amerika Barney Frank. Ya, kutipan dari Barney Frank itu nonjok banget. Dia nanya, dengan gaji segede itu, kenapa kalian butuh bonus buat ngelakuin hal yang benar? Terus dia lanjutin, apa kami benar-benar harus nyuap kalian buat ngerjain kerjaan kalian? Pertanyaan ini, sengaja atau enggak, nyentuh inti dari diskusi kita. Dan sumber kita menyoroti perbedaan krusial yang sering diabaikan dalam debat ini. Benar, yaitu perbedaan fundamental antara tugas fisik dan tugas kognitif. Coba kita pikirin atlet profesional, misalnya pemain basket NBA. Keterampilan mereka, kayak nembak bola, itu sangat bergantung pada aspek fisik yang udah dilatih puluhan ribu kali sampai jadi muscle memory. Tapi bukannya mereka juga sering choking di momen krusial?
Tentu saja, dan poin penting yang diangkat dalam sumber adalah bahkan para atlet super ini pun yang tugasnya lebih dominan fisik, seringkali performanya tidak meningkat di bawah tekanan. Mereka mungkin bisa ngejaga level performa mereka yang tinggi, tapi jarang banget mereka jadi lebih baik secara signifikan cuma karena tekanannya lebih besar. Sekarang, bandingin sama kerjaan seorang bankir investasi. Tugas mereka hampir sepenuhnya kognitif, analisis data, kalkulasi risiko, pengambilan keputusan strategis. Tepat sekali. Itu jenis pekerjaan yang sangat rentan terhadap efek negatif dari stres yang kita lihat pada tikus di labirin yang rumit. Kalau atlet yang fisiknya terlatih aja nggak selalu membaik di bawah tekanan, sangat nggak masuk akal buat berasumsi bahwa seorang bankir yang kerjanya 100% mental bakal jadi lebih jenius dan bijaksana cuma karena ada bonus $10 juta di depan mata. Tapi kalau gitu, kenapa model bonus besar ini masih dominan banget di dunia finansial? Apa para pemimpin di sana nggak sadar risiko ini? Atau mungkin ada faktor lain yang kita lewatin? Misalnya, bonus ini lebih berfungsi buat nahan talenta terbaik daripada murni buat dorong performa. Itu pertanyaan yang kritis banget, dan Anda nyentuh kompleksitas dunia nyata. Kemungkinan besar jawabannya kombinasi beberapa hal. Pertama, tradisi dan intuisi. Beginilah cara kita selama ini. Kedua, seperti yang Anda sebutkan, bonus ini alat retensi yang sangat kuat. Kalau satu bank berhenti nawarin bonus besar, talenta terbaik mereka bakal lari ke bank pesaing. Ketiga, ada salah paham dalam bedain antara jam kerja dan kualitas kerja. Bonus besar mungkin dorong orang buat kerja lebih lama, tapi seperti yang ditunjukin penelitian, itu nggak ngejamin mereka bakal kerja lebih pintar. Oke. Insentif yang sangat tinggi itu justru bisa micu ketakutan akan kegagalan, yang pada gilirannya ganggu kejernihan berpikir yang sangat mereka butuhin. Jadi pada dasarnya, sistem ini mungkin bagus buat bikin orang tetap di kursinya, tapi berisiko bikin otak mereka nggak berfungsi optimal pas duduk di kursi itu. Baik itu uang, tekanan sosial, atau keinginan pribadi, motivasi yang berlebihan bisa jadi bumerang. Ada contoh psikologis lain dari sumber kita yang menarik banget dari psikiater Viktor Frankl. Ya, tulisan Frankl itu penuh contoh tentang gimana niat yang berlebihan bisa ngalahin dirinya sendiri. Dia nyebutnya hiperintensi. Salah satu kasusnya yang paling terkenal itu pasien yang gagap parah sepanjang hidupnya. Udah coba segala macam terapi tapi nggak berhasil. Tapi ada satu momen di hidupnya di mana dia nggak bisa gagap. Kapan itu? Pas dia umur 12 tahun, dia naik tram nggak pakai tiket dan ketangkep kondektor. Dalam kepanikannya, anak itu mikir, saya akan coba gagap separah mungkin supaya kondektor ini kasihan dan ngelepasin saya. Jadi, buat pertama kalinya dalam hidupnya, dia sengaja mencoba buat gagap. Dan apa yang terjadi? Dia nggak bisa. Justru pas dia paling pengen gagap, kata-katanya keluar dengan lancar. Kenapa? Karena pada saat itu, semua tekanan dan insentif buat ngomong lancar itu hilang. Niatnya adalah untuk gagal, dan ironisnya, kegagalan dalam niat itu ngasilin kesuksesan. Luar biasa. Ada juga cerita tentang pasien yang takut berkeringat kan? Betul, Frankl nyeritain seorang pasien yang cemas banget bakal berkeringat di depan umum. Setiap kali dia mau ketemu orang, dia bakal mikir, jangan sampai aku keringetan, jangan sampai aku keringetan. Tentu saja kecemasan antisipatifnya itu, keinginannya yang sangat kuat buat nggak berkeringat, justru micu sistem saraf simpatiknya dan bikin dia keringetan deras. Jadi, lagi-lagi, keinginan kuat itu jadi bumerang. Persis. Lalu, apa solusinya? Kalau keinginan yang terlalu kuat bisa jadi masalah, gimana kita bisa kerja dengan baik di bawah tekanan tanpa jadi korban dari motivasi kita sendiri? Sumber kita nawarin anekdot yang brilian dari film First Night. Sebuah solusi yang datang dari seorang kesatria fiksi yang ternyata sangat psikologis. Betul. Karakter Sir Lancelot yang diperanin Richard Gere digambarin sebagai pendekar pedang yang tak terkalahkan. Dia bisa ngalahin lawan manapun dengan mudah. Waktu ditanya rahasianya, dia ngasih 3 tips. 2 yang pertama cukup standar. Amati lawanmu dan tunggu momen yang tepat buat nyerang. Tapi tips ketiga adalah kuncinya. Dia bilang, dan yang ketiga, kamu tidak boleh peduli tentang hidup atau mati. Wow, tidak peduli hidup atau mati. Itu saran yang mustahil diikuti kebanyakan dari kita, tapi saya paham maksudnya. Jadi intinya bukan jadi sembrono, tapi ngelepasin diri dari hasil akhir. Itu jauh lebih gampang diucapin daripada dilakuin ya. Tentu saja, sangat sulit. Tapi ada kebijaksanaan psikologis yang mendalam di baliknya.
Lancelot bertarung lebih baik dari siapapun karena dia udah nemuin cara buat nurunin tingkat stres dari situasi yang paling negangin sekalipun. Duel sampai mati jadi 0. Kalau dia bener-bener nggak peduli apakah dia bakal hidup atau mati, maka nggak ada yang dipertaruhkan dari penampilannya. Dia nggak bisa choking kalau nggak ada tekanan sama sekali. Oh, oke. Jadi itu ngebebasin otaknya buat fokus. Betul. Ini ngebebasin semua sumber daya kognitifnya buat fokus sepenuhnya pada tugas di depannya, yaitu bertarung, tanpa diganggu oleh bisikan kecemasan tentang gimana kalau aku kalah atau gimana kalau aku mati. Jadi, setelah semua ini, ada 3 hal penting yang perlu Anda ingat saat Anda ngerasain tekanan. Pertama, sadari bahwa bonus besar atau imbalan tinggi itu bukan jaminan. Hubungannya sama performa itu lebih mirip roller coaster daripada jalan tol yang lurus. Ada titik di mana tambahan insentif justru bisa bawa Anda turun. Kedua, ingat sama tikus, kecoak, dan para bangkir. Tekanan dan motivasi yang berlebihan bisa melumpuhkan kinerja, terutama pada tugas-tugas yang nuntut kemampuan berpikir, kreativitas, dan pemecahan masalah yang kompleks. Semakin Anda butuh otak Anda buat kerja, semakin bahaya tekanan yang berlebihan itu. Dan ketiga, yang paling radikal mungkin. Terkadang kunci untuk performa puncak adalah dengan sedikit ngurangin beban. Belajar buat ngelepasin keterikatan pada hasil akhir. Kayak yang dilakuin Sir Lancelot. Bukan berarti nggak berusaha, tapi berusaha tanpa beban kecemasan akan kegagalan. Tepat. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Mengingat apa yang udah kita diskusikan tentang gimana bonus besar dan tekanan tinggi justru bisa nurunin performa, coba pikirin satu area dalam hidup Anda saat ini, baik di tempat kerja maupun pribadi, di mana Anda mungkin secara nggak sadar nerapin terlalu banyak tekanan pada diri sendiri buat dapatin hasil tertentu. Mungkin target penjualan, mungkin keinginan agar anak Anda dapat ranking 1, atau mungkin sekedar keinginan buat tampil sempurna di media sosial. Dan setelah Anda mengidentifikasi area itu, coba bayangin apa yang bakal terjadi kalau Anda nyoba trik Lancelot. Bukan dengan jadi ceroboh atau nggak peduli sama sekali ya, tapi dengan sengaja, secara sadar, ngurangin sedikit aja beban tekanan itu dari pundak Anda. Dengan bilang ke diri sendiri, saya akan lakuin yang terbaik, tapi apapun hasilnya, nggak apa-apa. Apa yang mungkin berubah dari kinerja Anda? Atau yang lebih penting, dari ketenangan batin Anda?